Tidak mustahil apabila banyak sekali bahasa-bahasa Belanda atau perkataan-perkataan di dalam bahasa Belanda diserap oleh orang. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, seperti biasa kali ini kita akan teruskan lagi membuat satu bakal video reaction, dan sudah pastinya adalah satu tujuan utama kita untuk membuka minda dan juga kita menambahkan perkara-perkara berbagi info dan juga benda-benda yang seharusnya kita jadikan sebagai salah satu pelajaran kepada kita semua, terutamanya kepada diri saya sendirilah guys. Oke guys, yaitu dengan judulnya Ini Faktanya, ramai orang Malaysia berkata Indonesia banyak mengindonesiakan bahasa Inggris. Wow, satu judul yang sangat-sangat baik dan juga menarik untuk kita sama-sama lihat bagaimana penjelasan ataupun kenyataan kenapa ramai orang Malaysia berkata mengindonesiakan bahasa Inggris. Dan ini merupakan daripada channel yaitu Mr. Bas. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Tanpa membasa-basi, yuk kita langsung aja nonton di dalam video pada kali ini, dan seterusnya seperti biasa saya akan berikan komentar dan juga pendapat saya daripada apa yang telah kita tonton di video sebentar nanti guys. Oke guys, yuk. Oke guys, dengan hitungan 3, 2 dan 1 guys. Indonesia ketika dia menyerap bahasa Inggris itu bunyinya berbeda. Itu diindonesiakan. Contoh seperti television menjadi televisi. Kalau di Malaysia television ya tetap television. Cuplikan guys. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Di konten-konten saya sebelumnya, apabila saya membahas tentang bahasa, baik itu bahasa Indonesia atau bahasa Malaysia, ataupun bahasa Melayu lah pada intinya, ada beberapa netizen begitu ya yang berkomentar atau viewer yang memberi komen di ruang komen tuh bilang seperti ini. Katanya orang Indonesia tidak suka bahasa Inggris, tetapi kenapa di dalam bahasa Indonesia tuh banyak sekali bahasa Inggris yang diserap menjadi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang diindonesiakan. Sebetulnya kami orang Indonesia bukan tidak suka bahasa Inggris. Kami suka bahasa Inggris, apalagi dengan perkembangan zaman seperti ini. Sangat mustahil apabila kami orang Indonesia mengatakan bahwa bahasa Inggris itu tidak penting. Ya mungkin ada sesetengah orang, sesetengah netizen Indonesia yang bilang bahwa bahasa Inggris itu tidak perlulah macam tuh. Ya mungkin itu adalah orang yang memang tidak suka belajar bahasa Inggris, dan dia prospek di kehidupannya akan mendatang itu dia tidak akan menyentuh bidang-bidang pekerjaan yang mengharuskan pandai bahasa Inggris. Ya mungkin seperti itulah. Kemudian ada juga yang komen, kenapa orang Indonesia ini atau Indonesia ketika dia menyerap bahasa Inggris itu bunyinya berbeda, itu diindonesiakan. Contoh seperti television menjadi televisi. Kalau di Malaysia television ya tetap television. Itu menyerap bahasa Inggris tapi bunyinya tidak dirubah, cuma penulisannya saja yang diubah. Yang tadinya itu hurufnya di belakang TION diubah menjadi SYEN. Bacanya tetap television. Atau seperti immigration. Di Malaysia tetap dipanggil immigration meskipun ditulis dalam bidang-bidang yang formal seperti jabatan immigration macam itulah. Tapi kenapa kalau di Indonesia menjadi imigrasi? Ini yang perlu saya luruskan begitu ya. Mungkin ini ada beberapa atau sesetengah netizen Malaysia yang belum paham gitu ya, yang menganggap guys, bermakna maksudnya bahasa Indonesia tuh bukanlah dari segi mengindonesiakan bahasa Inggris. Maksudnya perkataan bahasa Indonesia itu bukanlah daripada serapan bahasa Inggris. Mungkin ada penjelasan bagaimana ya bahasa Indonesia itu daripada mana serapan
daripada mana serapan. Sebab apa yang dijelaskan oleh channel ataupun admin Mr. Bas ni adalah mengenai tentang orang Malaysia. Ya, mungkin kebanyakan orang Malaysia tu ataupun sesetengah orang Malaysia tu berkata bahawa bahasa Indonesia tu banyak mengindonesiakan dari bahasa Inggris. Tapi ternyata ada beberapa penjelasan sebentar nanti. Kita lanjut guys. Itu yang saya bahwa paham. kata-kata tadi yang saya contohkan itu berasal dari bahasa Inggris atau diserap dari bahasa Inggris. Oke. Mungkin tidak hanya sesetengah netizen Malaysia, netizen Indonesia pun mungkin juga akan berpikir yang sama, itu diserap dari bahasa Inggris. Oke. Namun sebetulnya tidak. Tidak. Oke. Tidak guys. Kita sama-sama tahu ya, mungkin Anda netizen Malaysia, orang Malaysia sudah tahu bahwa Indonesia ini bekas jajahan Belanda. Tidak 10, 20, 30 tahun dijajah, tetapi ratusan tahun. Ratusan tahun. Bahkan ada yang mengatakan 350 tahun orang Belanda duduk di Indonesia. Maka sangat tidak mustahil apabila banyak sekali bahasa-bahasa Belanda atau perkataan-perkataan di dalam bahasa Belanda diserap oleh orang Indonesia. Contoh seperti tadi televisi. Televisi ini tidak diserap dari bahasa Inggris, tetapi diserap dari bahasa Belanda. Belanda. Oh. Televisi. Jadi secara bunyi sama, secara penyebutan sama, cuma secara penulisan yang tidak sama. Seperti imigrasi, ini juga diserap dari bahasa Belanda seperti ini. Imigrasi. Kemudian irigasi. Diserap dari bahasa Belanda ini. Irigasi. Kemudian ada universitas. Universitas. Diserap dari bahasa Belanda ini. Universitas. Kemudian ada kapasitas. Diserap dari bahasa Belanda ini. Kemudian ada minimal. Diserap dari bahasa Belanda yang ini. Minimal. Maksimal. Juga diserap dari bahasa Belanda ini. Dan masih banyak lagi gitu ya. Mungkin ratusan ada bahasa Belanda yang diserap ke bahasa Indonesia. Yang mungkin sesetengah orang Malaysia mengatakan, beranggapan bahwa itu adalah bahasa Inggris yang diserap ke bahasa Indonesia, yang pada akhirnya bunyinya di belakang itu diubah. Padahal itu bahasa Belanda yang ada kemiripan dengan bahasa Inggris atau bahkan kesamaan, cuma bunyinya saja yang berbeda. Bunyi yang berbeda. Tulisannya pun juga sedikit berbeda. Berbeda. Ya, namanya juga sama-sama negara di Eropa gitu ya. Oke, biar lebih mudah saya contohkan ya beberapa. Televisi. Bunyi bahasa Belanda. Oh. Imigrasi. Imigrasi. Oh. Universitas. Universiteit. Minimaal. Polisi. Polisi. Oke, mungkin itu saja sedikit penerangan dari saya. Mudah-mudahan boleh difahami begitu ya, bahwa sebetulnya kata-kata yang sering Anda dengar yang Anda anggap itu serapan dari bahasa Inggris, sebetulnya itu bahasa serapan dari bahasa Belanda. Betul. Ya, meskipun ada beberapa lah ya bahasa yang diserap dari bahasa Inggris. Oke, cukup sampai sekian topik pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila Anda suka dengan video ini, silakan di like. Apabila Anda ingin meng-share, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini serta bunyikan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi apabila ada postingan baru. Oke. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video daripada channel Mr. Bas, yaitu tentang
judul ini faktanya ramai orang Malaysia berkata Indonesia banyak mengindonesiakan bahasa Inggris. Jadi apa yang saya faham, apa yang saya tahu guys, penjelasan daripada channel Mr. Bas ialah mengenai tentang di antara ataupun di kalangan orang-orang Malaysia berkata bahawa penggunaan bahasa Indonesia itu banyak serapan daripada bahasa Inggris. Ternyata guys, sebenarnya bukan tidak. Sebenarnya bahasa Indonesia itu banyak diguna pakai ataupun serapan daripada bahasa Belanda. Seperti mana yang dijelaskan sebentar tadi, negara Indonesia pernah dijajah oleh pihak Belanda, dari negara Belanda, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, 30 tahun, bahkan seratusan tahun guys. Dikatakan dalam sejarah pengetahuan saya adalah dalam 360 tahun, 350 tahun. Jadi itu membuatkan seperti mana yang kita nampak, tidak heranlah ataupun kita tidak nafikan bahawa serapan perkataan bahasa Belanda itu yaitu daripada bahasa Indonesia itu banyak serapan daripada bahasa Belanda. Contoh-contoh telah pun diberikan oleh Mr. Bas daripada admin ini, mengatakan banyak serapan benda-benda itu adalah daripada bahasa Belanda. Walaupun orang kata ada jugalah bunyi-bunyinya itu seperti bahasa Inggris tetapi mungkin hanya sedikit saja, tetapi kebanyakannya itu adalah serapan daripada bahasa Belanda. Mungkin ini adalah di kalangan ataupun setengah-setengah daripada orang-orang Malaysia berkata bahawa Indonesia banyak menggunakan serapan daripada bahasa Inggris. Dan apa yang dikatakan juga oleh daripada admin juga, bahasa Inggris ni bukanlah orang kata Indonesia itu membenci ataupun tidak ingin mempelajari. Mungkin orang yang tidak mempelajari bahasa Inggris itu adalah mungkin orang yang tidak mempunyai kaitan dengan pada masa akan datang, iaitu melibatkan di sektor-sektor pekerjaan yang melibatkan penggunaan bahasa Inggris. Tapi ternyata ramai juga orang-orang di Indonesia, bahkan saya boleh katakan secara keseluruhan ramai juga orang-orang Indonesia yang mampu fasih bertutur bahasa Inggris dalam sosmed, dalam mana-mana pun ucapan ataupun majlis-majlis keramaian secara rasminya. Kita nampak juga bahasa Inggris itu banyak ditutur juga. Orang di Indonesia boleh bertutur bahasa Inggris. Itu sebagai salah satu pengantara juga yang mungkin melibatkan sebagaimana di lapangan kerja ataupun perubahan zaman sekarang. Sebab perubahan zaman sekarang guys semakin mempesat, semakin pantas sahaja. Jadi kalau kita tidak ambil kepedulian tentang peredaran zaman, mungkin kita akan ketinggalan. Tetapi oleh bagaimanapun, bahasa Indonesia adalah bahasa yang orang kata ramai mempelajari, ramai yang banyak negara-negara yang mulai mempelajari. Ada juga di negara-negara tertentu menjadikan bahasa Indonesia ini adalah bahasa keutamaan mereka untuk dipelajari di negara tersebut guys. Jadi itu adalah satu penjelasan secara ringkasan daripada admin. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi satu jawapan yang bagi saya walaupun sedikit, tetapi ia memberikan satu jawapan yang membuatkan kita terfikir bahawa bahasa Indonesia ini bukanlah serapan daripada bahasa Inggris, tetapi daripada serapan bahasa Belanda. Oke guys, kurang dan lebih saya minta maaf kalau ada beberapa pendapat dan juga komentar saya. Mungkin kalian yang tengah menonton boleh berbagi info, Anda boleh turunkan di ruangan kolom komentar. Jikalau ada beberapa koreksi, Anda boleh turunkan juga di ruangan kolom komentar. Oke guys, sampai jumpa lagi guys. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.